Makanya ketika kita sadar bahwa Allah itu adalah Rabb kita sebagai Tuhan kita, dan kita paham dan sadar pula bahwa kita ini adalah hambanya, maka hendaklah kita menjadi orang yang penurut di mata Allah. Jadi kalau hidup kita sudah penurut, Bapak Ibu, basluncu hasilnya itu mah. Ya, Allah takkan pernah sia-siakan hidup kita ini. Makanya jangan kita ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah itu. Berserah diri kepada Allah itu betul full. Jangan separuh-paruh hati, Bapak Ibu, ya. Jangan berserah diri itu ketika kita mendapatkan nikmat saja kita mampu. Ketika kita susah tak mampu kita memulangkan itu kembali kepada Allahnya. Padahal Allah katakan apa? Kul kullu min indillah ma innakum yanfadu wa ma indallah baqi. Segala sesuatu baik dan buruk yang terjadi pada dirimu itu datang daripada Aku yang Maha Tahu. Datang daripada diriku yang Maha Kasih dan Maha Cinta. Maka apapun yang terjadi sebenarnya pada dirimu, pandanglah Aku di atas segala-galanya. Andai kata itu baik, itu akan menjadi nikmat bagi dirimu. Disitulah kamu bersyukur. Apabila itu tidak baik dalam pandanganmu, pada saat kamu memandang Aku, maka itu akan menjadi rahmat bagi dirimu, meninggikan derajatmu dan menggugurkan dosa-dosa kamu. Maka itulah yang akan menjadi rahmat bagi dirimu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, tak mampu memandang Allah di atas segala-galanya, dapat kita kemuliaan, dapat kita kebaikan, tak mampu kita memandang Allah itu sebagai bentuk anugerahnya Allah, maka kebaikan, kemuliaan, nikmat yang kita punya itu menjadi nikmat istidraj namanya. Istidraj itu Allah beri sesuai dengan hajat dan keinginan kita, akan tetapi ketika Allah beri itu, disitulah azab itu nyata pada diri kita itu. Tanpa disadari. Apa buktinya azab itu tanpa disadari memang dah nyata pada diri kita. Pada saat seorang hamba itu diberikan Allah kelebihan rezeki, namun dia itu SPK, Bapak Ibu, sampai karyang, SPK sampai lihat karyang kedekut itu azab bagi dirinya. Apa ayatnya tuh, Bapak Ibu? Orang yang sampai lihat karyang, orang yang SPK tuh, dikatakan azab bagi diri mereka. Wala in kafartum inna azab bila syadid. Sesungguhnya apabila kamu kafir, kamu tak pada bersyukur atas nikmat yang Aku berikan, kata Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedih itu. Rupanya orang yang pelit, orang yang kikir itu azab bagi dirinya. Makanya kenikmatan yang dia punya, itulah kenikmatan yang istidraj. Diberi Allah azab bagi dirinya. Sampai dia nanti terheran-heran. Bahasa Ustaz, tercengang-cengang aku. Pas jatuh stroke dia di situ. Padahal dia sehat-sehat saja. Besok stroke dia. Habis seluruh hartanya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah menghabiskan seluruh harta yang dia punya, yang dititipkan kepada hambanya, mudah bagi Allah, Bapak Ibu. Contoh aja lah, minum nih, air putih ini kita minum, berapa liter kita sehari minumnya itu? Ada 3 liter. 2 liter itu. Kita minum air putih itu setiap hari 2 liter. Ya. Tapi kita tak keluar-keluar kencing itu. Tak keluar air yang kita minum itu lagi, berbentuk kencing dia, urin tuh, gambuang paru ke Bapak Ibu. Ya, gambuang paru. Lalu dibawa ke dokter. Kata dokter, kalau ibu mau, ya, saya obati, ya, silahkan Bapak Ibu. Beli obatnya, tapi obatnya itu 100 juta. Ya. Uang kita ada 1 juta. Ya, mau enggak Bapak Ibu beli itu? Sebab kalau enggak dibeli obat itu, kita makin gembung perut kita. Bagaimanapun banyaknya uang kita, duit kita, bagaimanapun ditawarkan obat itu 100 juta, kita beli juga tuh. Bagaimana
air kencing itu, air seni itu dia keluar dari tubuh kita ini. Mudah bagi Allah tuh. Maka disitulah kita mesti memahami rahasia firman Allah itu. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Manusia kadangkala memahami ayat itu la in sakartum, di situ dia mampu memahami. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku beri, aku tambah-tambah nikmat itu. Tapi di ujung ayat wa ista'azana rabbukum itu, apa maknanya? Apa rahasia wa ista'azana itu? Makna rahasia wa ista'azana rabbukum itu, apapun yang terjadi kepada dirimu saat ini, detik ini, siap kamu menerimanya. Itulah datangnya daripada izinnya Tuhan di situ. Kita kan ketika baik, kita mampu menerimanya. Ketika tidak menyenangkan hati, ngomel-ngomel, kita ngurutu-ngurutu kita dengan Tuhan. Padahal di situ Allah juga yang berbuat di situ. Ya, inilah berkelama di paru isinya itu. Ya, tak mau dia bertuhan kepada Allah itu seutuhnya zahir dan batin tadi. Makanya orang yang hatinya sudah diliputi oleh cinta dunia, doanya selalu minta panjang umur Bapak Ibu. Ya, takut mati di situ. Nggak juga sadar lagi Bapak Ibu. Maka cinta dunia yang sudah meliputi kulubnya ini akan menjalar ke dalam hati Fuad. Di dalam hati Fuad inilah muncullah namanya sifat iblis di situ. Muncullah sifat iblis. Nah, ya sifat iblis itu ya sifat sombong dah tuh dah. Karena apa yang kita punya itu, kita sudah di atas angin. Ngomong dengan kawan pun kadangkala tidak selepel bahasanya lagi. Ya, nggak mau lagi itu. Kalau ngomong udah di atas itu. Ya, inilah sombong itu yang mesti dipahami itu. Ya, makanya disimpulkan makhluk yang pertama kali sombong kepada Allah itu adalah iblis, Bapak Ibu. Ya. Namun apa bedanya dengan manusia yang sombong? Ya. Nah. Kalau iblis, Bapak Ibu, sombong, dia sudah pernah menikmati nikmatnya surga tuh. Tapi kalau manusia sombong, dia tak pernah menikmati nikmatnya surga. Maksudnya apa? Walaupun iblis itu sombong, dia sudah pernah masuk surga, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia sombong, haram noji bisa masuk surga. Lihat tuh haram noji itu. Dia haramkan. Takkan mungkin dia bisa masuk surga. Aku haramkan, kata Allah. Ini pesan Nabi kepada kita. Apa pesannya Rasul kepada kita? Apa kata beliau? Barang siapa yang ada sebesar zarah sifat takbur di dalam hatinya, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, kata Rasul. Walaupun dia itu adalah ahli sujud, walaupun dia itu adalah ahli zikir, ahli ibadah, tapi apabila ada sebesar zarah di dalam hatinya sifat takbur, maka itu adalah hijab bagi dirinya untuk bisa masuk surga. Ini yang dikatakan Nabi itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku kalau ada sebesar zarah di dalam hatinya itu sifat takbur. Walaupun dia itu adalah ahli ibadah. Jadi jangan bermain-main dengan sifat takbur, Bapak Ibu. Takburnya kita bisa kena kesolehan kita. Takburnya kita bisa kena ilmunya kita. Takburnya kita bisa kena kedudukan dan jabatan kita. Takburnya kita bisa kena ganteng dan cantiknya kita. Takburnya kita kena bisa memandangnya daripada proses kejadian kita. Ini batu licin semuanya. Ya, jadi itulah bedanya. Kalau manusia sombong, tidak ada harapan untuk bisa masuk surga.